Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasidya Nadine Narhaswari dengan NIM 105012330408. Saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem bisnis retail pada Pilocake Bandung. Pilocake Bandung merupakan bisnis retail makanan yang menyediakan berbagai varian pilocake dan pastry sebagai oleh-oleh khas Bandung dengan kualitas yang premium. Nah, Pilocake ini berfokus pada bakery dan oleh-oleh, berlokasi di Bandung, target pasarnya wisatawan dan masyarakat umum. Produk utamanya ada Pilocake dengan berbagai varian rasa, pastry, dan bakery, serta model bisnisnya itu retail food and beverage yang hybrid di offline dan online. Nah, Pilocake ini mengadopsi konsep retail modern dengan memanfaatkan teknologi dan strategi pemasaran untuk menjangkau konsumen lebih luas. Berdasarkan kepemilikannya, Pilocake ini dikelola sendiri oleh perusahaan. Berdasarkan lokasi, dia store-nya ada yang outlet fisik dan online. Contohnya yang online ada di marketplace, Instagram, WhatsApp, dan layanan pesan antar. Berdasarkan produknya, fokus pada produk bakery dan oleh-oleh khas Bandung. Berdasarkan strategi harga, Pilocake menawarkan produk dengan harga terjangkau namun tetap menjaga kualitas premium. Berdasarkan metode penjualannya, mereka menjual langsung di outlet, menjual di online melalui media sosial dan marketplace, serta layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, kurir pribadi, dan lain-lain. Nah, karakteristik retail modernnya seperti apa sih? Seperti adanya teknologi digital, self-service, berbasis data dan analitik, omnichannel, retailing yang hybrid, program loyalitas, serta fokus pada customer experience. Nah, Pilocake ini menerapkan pengelolaan operasional yang efektif untuk memastikan kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan efisiensi kerjanya setiap hari. Seperti adanya SOP, Standard Operating Procedure, di mana SOP-nya itu ada SOP penerimaan barang, layanan pelanggan, pengelolaan stok, penataan toko, serta evaluasi operasional. Nah, SOP ini tujuannya untuk menjaga kualitas produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi kerja, mencapai target penjualan, serta meminimalkan kerugian dan pemborosan. Pilocake juga menerapkan organisasi dalam retail, di mana ada struktur organisasinya seperti ada owner atau manager, store manager, supervisor outlet, kasir, staf penjualan, staf produksi, admin media sosial, gudang atau logistik. Nah, setiap jabatan tersebut memiliki masing-masing tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Keuntungannya apa sih adanya struktur organisasi? Keuntungannya agar pembagian tugas lebih jelas dan struktur, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mempermudah koordinasi antar bagian, serta mendukung tercapainya target penjualan. Ternyata Pilocake ini juga memastikan produk yang dijual itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pengadaan bahan baku dilakukannya secara tepat. Gimana sih caranya? Mereka itu yang pertama adalah menganalisis pasar, analisis ruang toko, serta finansial produk. Tahapannya yang pertama pemilihan kategori produk, terus penentuan kualitas dan merek, pertimbangan harga, evaluasi pasar, perencanaan stok, serta diuji coba dulu produknya sebelum dipasarkan. Nah, tahapan pengadaan barang gimana sih? Yang pertama mereka menentukan kebutuhan, menyusun anggaran, memilih supplier, verifikasi kualitas, negosiasi, pengaturan logistik, serta dokumentasi pembelian. Nah, saat negosiasi dan penentuan lokasi, waktu negosiasi dengan supplier, mereka membahas tentang harga bahan baku, jumlah pembelian, frekuensi pengiriman, syarat pembayaran, lead time, kualitas garansi, biaya logistik, retur barang, dan diskon dan insentif, di mana tujuannya untuk menekan biaya operasional, menjaga kualitas bahan baku, menjalin hubungan jangka panjang, menjamin kelancaran rantai pasok. Selanjutnya bagaimana sih mereka menentukan lokasi bisnis? Mereka menentukan lokasi bisnis berdasarkan aksesibilitas yang mudah, lalu lintas pelanggan yang di area ramai atau dekat pusat keramaian, visibilitas toko, demografi pasar, kompetitor, infrastruktur,
biaya sewa, keamanan lingkungan, potensi pertumbuhan, serta regulasi dan izin usaha. Lokasi yang strategis bisa membuat pelanggan puas, penjualan meningkat, serta bisnis yang berkembang. Nah, setelah mereka menilai pengelolaan operasional tokonya, mereka lalu mengevaluasi dan peningkatan kinerja secara berkala, seperti mengumpulkan data, audit operasional, feedback pelanggan, penilaian karyawan, dan dievaluasi dan perbaikan. Setelah itu ditindaklanjut seperti identifikasi masalahnya apa sih, rencana perbaikan, implementasi perbaikan, serta monitoring evaluasi berkala. Nah, indikator utamanya itu ya seperti yang sebelumnya, penjualan pelanggan, operasional, persediaan, dan SDM. Nah, mereka gimana sih dokumentasi dan pelaporannya? Nah, dokumentasinya ini seperti laporan penjualan, laporan stok, laporan keuangan, laporan karyawan, serta laporan marketing, di mana tujuannya untuk mencatat aktivitas setiap harinya, memantau kinerja dari perkembangan bisnisnya, evaluasi dan perbaikan, serta dasar pengambilan keputusan untuk keputusan yang strategis. Branding dan identitasnya, branding ini sangat penting ya, karena mereka dapat meningkatkan pengenalan, membangun kepercayaan, menarik pelanggan, serta mendukung pertumbuhannya. Seperti mereka itu ada logonya, warnanya, fontnya, terus tagline, dan lain-lain. Nah, gimana sih Pilocake ini memanfaatkan teknologi di masa depan? Pilocake ini memanfaatkan teknologi di masa depan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Seperti teknologi yang dapat dimanfaatkan itu seperti AI, Big Data, Cloud Computing, Omnichannel System, serta Internet of Thinking. Nah, manfaatnya itu untuk lebih akurat dalam pengambilan keputusan, operasionalnya lebih efisien, pengalaman pelanggan lebih baik, serta daya saing semakin kuat. Apa aja sih tantangan dari Pilocake ini? Tantangan Pilocake itu seperti yang pertama, persaingan dengan toko oleh-oleh dan bakery lain, produk memiliki masa simpan terbatas, perubahan selera konsumen, kenaikan harga bahan baku. Nah, mereka mengatasinya dengan menginovasi produk dan varian rasa, memperkuat pemasaran digital, menjaga kualitas produk secara konsisten, menjalin kerjasama jangka panjang dengan supplier, serta memanfaatkan teknologi untuk lebih efisien. Kesimpulannya, Pilocake Bandung merupakan bisnis retail makanan yang menerapkan konsep sistem bisnis retail secara menyeluruh, mulai dari perencanaan toko, pengelolaan SDM, merchandising, inventory, warehouse, distribusi, customer service, hingga pemanfaatkan teknologi digital. Nah, kombinasi penjualan offline dan online itu fokus pada kualitas produk menjadi utama yang mendukung daya saing dan pertumbuhan bisnis Pilocake Bandung. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.